Shadaqallahul azim. Ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maha benar Allah nan agung lagi mulia dengan segala kalam-kalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Teh Siti Marwah yang telah membacakan ayat demi ayat dari surat Al-Jaljalah. Semoga dari setiap huruf yang dibacakannya menjadi amal soleh untuknya, dan juga bagi kita yang mendengarkannya menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf saya belum menyapa ibu-ibu ya. Saya sapa dulu ya, biar semangat. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya ibu-ibu sore hari ini? Alhamdulillah, semangat sekali ya ibu-ibu sore hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah ibu-ibu semua dari rumah menuju majelis ilmu ini dibalas ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung acara inti, yaitu tausiah dari Ustadz Arif Hidayatullah, yang insya Allah pada sore hari ini dengan tema yaitu 7 hal yang merupakan sebab akibat, yang merupakan kajian dari kitab Nasyikul Ibad. Oleh karena itu maka kepada Pak Ustadz Arif Hidayatullah waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Aqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka.
Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kumaha daramang Ibu? Alhamdulillah. Semangat ngosna Ibu? Semangat. Siap ngopingkeun anak? Siap insyaallah ya. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwasannya atas berbagai kenikmatan yang Allah masih titipkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul, bisa bermuajahah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan tentu harapan kita dengan kita sama-sama hadir di sini, kita melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterimanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kuwasilah orang tiasa hadir di ieu tempat anu mulia, nu gaduh masalah sing dipasihan solusi ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, murang kalihna sing dijantankeun urang kalih anu soleh sareng solehah, keluargana anu sakinah mawaddah warahmah ya. Anu gaduh hutang sing kabayar hutangnya. Gaduh hutang Bu? Gaduh bayar atuh. Sekali lagi bahwasannya karunia Allah Subhanahu wa taala patut kita bersyukur, patut kita syukuri dengan mengucapkan minimal alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tiada henti Allah limpah curahkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di yaumil akhir kelak nanti. Kemudian kita pun mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, naon teh mana teh Bu? Di anos teh judulna? Akibat 7 hal yang merupakan sebab akibat, kajian dari kitab Nashihul Ibad. Nashihul Ibad. 7 hal yang merupakan sebab akibat. Ini diambil atau dinukil dari kitab Nashihul Ibad. Bilih ibu bade milarian di bumi ya, naon sih yang disampaikan teh gitu ya. Kitab Nashihul Ibad pada bab 7 ya. Jadi 7 hal. Ada yang 2, ada yang 3 tiap per babnya itu. Ini dengan bab kaitan dengan bab 7. 7 hal yang merupakan sebab akibat. Kalau bahasa keren sebab akibat itu apa Bu? Hukum kausalitas. Eta ya, hukum kausalitas. Naon tukang arif hukum kausalitas teh nyaeta hukum sebab akibat. Nyeunkeun di paruman heula Bu. Sekolah. Biasa. Parum tuh. Pijit kan? Mohon. Atas error. Sekedap. Supados tengah hiungnya Bu, sekedap.
ya nama. Biasa ibu rongan teh kieu Bu nya. Jantan operator, jantan tukang beberes, sekarang kebagian bagian menyampaikan materi. Lumayan sibuk juga ini ya. Ya. Multifungsi lah insya Allah ini mah. Operator ongkoh gitu ya. Wah kan di awal itu ada yang nyampein gini, Kak Arif cina gara-gara aya streaming aya nama cina ngaos teh saalitan. Nah leres gitu Bu. Saya jawab gitu ya. Padahal anu nonton di streamingnya cuma 2 orang Bu. 2 orang Bu. Paling banyak 5 orang. Paling yang komen Bu Ijan doang. Matang pengelahkeun nu streaming cenah janten ngaos teh saalitan. Padahal streaming ke streaming ge anggar ngaos mah sakieu. Leres Bu? Eta deui ya, jantan pengelahkeun operator Bu kadenya. Padahal ya operator cenah janten teu nu ngaraos teh. Kembali lagi Ibu. Iya dan jangan lupa Ibu di like, komen, subscribe. Nah judulnya subscribe. Ya, karena tidak ada yang mempromosikannya ini streaming YouTube DKM Al Muhajirin ya Bu. Sakali-kali mah dongkapan Ibu telebet judulna teh DKM spasi Al Muhajirin 026. Ya, sudah terkumpul sekitar 26 videoan ya. Kegiatan-kegiatan dari mulai kegiatan bapak-bapak termasuk ya kegiatan majlis taklim juga ada. Silahkan di like ya, mudah-mudahan jantan masih lah ya, karena zaman sekarang harus mengimbangi Pak Bu ya, dakwah dengan media apapun, termasuk salah satunya adalah dengan media YouTube. Mangga ibu-ibu lebet ya, like, comment, and subscribe ya. Kedah gitu aja nama. Kembali lagi ke laptop Ibu. Jadi judulnya adalah hukum kausalitas bahasa gaya nama. Hukum sebab akibat. Ya. Tadi diaoskeun ku pun bojo kaleresan. Aduh, borongan di wae ieu. Quran surat non Bu? Al-Zalah. Sabar ayat sadayana Al-Zalah teh? Ayat 8. Ibu perhatoskeun di ayat 2 terakhir ayat 7 sareng 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat Bu, ayat kata Bu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sing sahajami anu beramal ya, barang siapa yang melakukan may ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, kebaikan walaupun sebesar biji zarrah ya, kalau diawaskan terjemahan gitu Bu, khairan yarah, maka kita pun akan melihat balasan dari kebaikan tersebut. Nah, kira-kira Bu, ayat sebab, ayat akibat. Kusabab beramal baik, walaupun kebaikannya yang dilakukannya kecil, bahkan bahasanya zarrah itu paling kecil Bu ya, maka kita pun akan menemukan ataupun kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Ada sebab, ada arti akibat. Akibatnya kita pun akan menerima balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Kaitan dengan kebaikan, khairan. Di ayat selanjutnya pun ya sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal syarron, buruk, jelek ya,
walaupun sebesar biji zarrah, yarahu, maka kita akan menemukan, kita pun akan mendapatkan balasan dari keburukan yang kita lakukan. Kebaikan, keburukan yang kita lakukan, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kedua-duanya dilakukan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya dari Allah. Sekecil apapun juga keburukan yang kita lakukan, maka kita pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebab, ada akibat. Di ayat salajengna Allah Subhanahu wa ta'ala ngademikeun di Quran surat Ar-Rahman pami 40 ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Gimana bunyinya, Bu? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, biasa dibuka, Bu. Ar-Rahman ayat 60. Apakah balasan untuk kebaikan? Illal ihsan, melainkan adalah kebaikan, Bu, pula. Ya, balasan untuk kebaikan adalah kebaikan, Bu, pula. Sebab akibat. Sebab beramal baik, maka balasannya pun akan baik, Bu, pula. Akibatnya akan mendapatkan balasan yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah hukum di mana sebab kita laksanakan, maka kita pun akan memperoleh akibat daripada pekerjaan yang kita lakukan. Contoh, ya, sebab akibat. Ibu teh nuang lada, nuang cabe. Risa sarina ibu nu biasa nyambana cabena 2, sekarang cabena genep, ya. Sebabnya ibu teh nuang cabe. Lada henteu, Bu? Lada. Kira-kira karena ibu kepedesan, karena ibu bukan kecabean, ya. Karena ibu kecabean, kepedesan, makan cabe, maka akibatnya apa, Bu? Sakit perut. Ibu bolak-balik ke WC, itu adalah akibat. Sebabnya naon? Ibu nuang lada. Nah, eta hukum sebab akibat. Maka hukum ini pun berlaku dalam segala seluk-beluk kehidupan kita. Ada sebab, ada akibat. Tos jelas kami hukum agama mah, Bu, nya. Sebabna kieu balasanana kieu. Sebabna gini maka balasannya gitu. Itu sudah jelas dan sudah dijelaskan oleh para alim ulama, ya. Disampaikan pula oleh Rasul, ya. Ada sebab, ada akibat. Termasuk salah satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini kaitan dengan hukum sebab akibat, ya. Ini disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Bunyinya gini, Bu, di kalimat di kitab Masaihul Ibad begini. Man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu wa man istakhaffa bin nas ustukhifa bih wa man aktsara min syai'in urifa bih wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Artos tuh, Bu? Pamingartos atas beres ya. Eta pun nu bari deuwikeun teh. Ya, jadi sebab akibat. Nu kahiji apa yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu kaitan dengan hal sebab akibat. Yang pertama poinnya gini, Bu. Man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu. Apa artinya? Barang siapa banyak ketawa, ya, man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu, maka wibawanya sedikit, ya. Sebabnya apa? Banyak tertawa. Akibatnya apa?
wibawanya akan sedikit. Banyak ketawa, ya. Kasuro, banyak ketawa. Kasuro dhahiku. Kalau gitu jangan ketawa, bukan jangan ketawa, ya, tapi jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Karena salah satu indikator anu sehat ibu biasa tertawa, ya. Tapi ya, jangan juga kita tertawa sendiri. Ya. Dibilang tuh sehat eta mah ya kalau tertawa sendiri. Tapi yang dilarang di sini adalah banyak tertawa. Kan ibu-ibu pamitos ngariung, ngumpul, ngobrol, ngalir, ngidul, ayat lucuun, galak, ya, tekaros nuju ngumpul-ngumpul komo sambil nyeblak biasa nama. Ya, ngobrol tadi tuh tadi ada yang pikas serieun, tertawa, terbahak-bahak tanpa terasa. Ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Saking banyak ketawanya, misalkan orang itu pasti tahu bahwa si ibu itu mah sok sering tertawa, si itu mah sering tertawa, ya. Jadi tertawa itu memang boleh. Bahkan dalam Al-Quran pun ada wa annahu huwa adhaka wa abka, ya. Allah menyampaikan wa annahu, dan sesungguhnya huwa, ya. Kemudian disampaikan Allah abhaka wa abka, ia yang menciptakan tertawa, wa abka, dan menangis. Jadi ayat di Al-Quran ya tertawa, tapi tertawa yang bagaimana tentunya, ya, tertawa dengan batas-batas tertentu, ya. Sampai ketawa terbahak-bahak, ya, namun istilah Sunda mah sampaikan kaca calangapan istilahnya, gak boleh, ya. Tanpa kita sadari kalau udah ngobrol, udah ngariung dengan CS, dengan soulmate, betul Bu? Ya, tertawa terbahak-bahak gitu, ya, tidak boleh. Tadi disampaikan barang siapa yang banyak tertawa, wibawanya akan sedikit. Nah, akibatnya sedikit wibawanya di hadapan orang itu Bu, ya. Orang yang banyak ketawa, sedikit sekali wibawanya di hadapan orang lain. Sekali saja orang yang sering ketawa, yang sering banyak tertawa, ya, ketika ngobrol serius kadang tidak dianggap serius Bu, ya. Rugina yang banyak kiri, yang banyak ketawa, seperti itu Bu. Padahal beritanya teh benar, ya, serius yang diomongkan, tapi orang lain yang mendengarkan apa yang disampaikannya, ya, ia menganggapnya sebagai lelucon, sebagai heureuy saja, ya. Akibat daripada banyaknya ketawa, banyaknya heureuy, ya. Suatu saat ketika ada orang yang sering ketawa tampil di depan umum untuk menyampaikan naon ya, sugan ngebodor, sugan ngalucu, ya, kayak gitu. Jadi wibawanya akan sedikit yang banyak tertawa. Kaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyaka wa kasratid dahiki fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Selain tadi akibat yang pertama apa Bu? Wibawanya akan sedikit, ya. Yang kedua kaitannya dengan poin ini, ya, yang banyak tertawa, ya, itu akan mematikan hati. Fa innahu yumitul qalba, katanya, ya, bahwa banyak ketawa itu akan mematikan hati. Dulu waktu saya lagi sekolah agama, Ibu, ya, wajarlah anak-anak, ya, lumpatan kaditu kadia, ya, sampai ketawa-ketawa gitu, ya, gagalak-gakan. Sampai ada salah satu tokoh ataupun orang tua kami yang menyampaikan, ulah ting loba seserian bisi heuras hate, bisi hideung hate sama teh. Teu kapikir eta cariosan teh kumaha, ya. Tina seserian jadi karena heuras hate, ya. Ternyata saya baca di sini, oh ini ternyata jawabannya.
Banyaknya ketawa yang sering kita lakukan itu akan mematikan hati kita. Indikatornya seperti apa? Hatinya mati, ya. Kadang kita banyak mendengar nasihat, tapi nasihat itu datang cepat lupa. Nasihat itu datang keluar dari nasihat. Nuju ngaos mah ya, pas beres ngaos teh naonnya tadi teh. Ya. Sekarang kan pesan-pesan, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah itu bukan hanya di tempat seperti ini. Ibu buka HP tiap pagi ada kultum, ada ceramah di YouTube dan yang lainnya. Nasihat itu bukan, Bu? Nasihat pasti isinya, ya. Tapi pertanyaannya, apakah nasihat itu menjadi pelajaran enggak untuk kita? Kita cuma baca doang sekarang. Terus dibaca ataupun dibuka doang, terus kemudian dihapus kayak gitu. Pesannya nyampe enggak? Nasihatnya nyampe enggak sama kita? Kadang tidak. Boleh jadi indikator itu adalah salah satu bukti bahwa hati kita sudah mati, sehingga susah untuk menerima nasihat, sehingga susah untuk menerima kebaikan, ya. Salah satunya barangkali bisa disebabkan karena banyaknya ketawa. Yang selanjutnya apa? Wa yadhhabu binuril wajhi. Dengan banyak ketawa itu bisa menghilangkan wibawa, ya. Nuril wajhi, cahaya wajahnya itu hilang, ya. Nu sering ketawa, ya, sering heureuy, ya. Nuril wajhinya itu adalah hilang wibawanya, ya. Jadi orang akan menganggap dia mah heureuy, dia mah lelucon, ya. Tidak ada wibawa yang orang lain dapatkan dari kita, ya. Itu akibat daripada kasurodohiku, banyaknya ketawa, ya. Jadi ada sebabnya apa, Bu? Banyak ketawa. Apa akibatnya? Qallat haibatuhu, maka wibawanya akan sedikit. Itu poin yang pertama. Yang kedua disampaikan di sini, wa man istakhaffa binnas ustukhiffa bih. Katanya seperti itu, Bu. Apa maknanya? Apa artinya? Waman istakhaffa, dan barang siapa meremehkan, istakhaffa meremehkan, menghinakan, mengejek, binnas manusia ataupun orang lain, ya, ustukhiffa bih, maka akibatnya apa? Dia akan diremehkan oleh orang lain, dia akan diejek oleh orang lain. Ya, jadi poin yang kedua, akibat sebabnya sering meremehkan orang, maka akibat itu akan diremehkan pula oleh orang lain. Dia mah atuh apa, ya, ngaji juga tidak, masa nasihatnya mau didengerin, misalkan. Dia mah atuh apa sih pekerjaannya, kita pun tahu, misalkan. Dia mah misalkan status sosialnya seperti itu, ya. Dia mah, sehingga nada-nada untuk meremehkan orang itu disampaikan. Hadirin rahimakumullah, disampaikan wa man istakhaffa binnas, siapa yang meremehkan orang maka orang pun akan meremehkannya. Jadi sebab akibat. Entong sekali-kali ngaremehkan orang. Dengan apapun yang orang lain miliki, misalkan karena ekonominya ataupun status sosialnya, ataupun misalkan secara fisiknya, jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Karena apa? Karena akibat daripada yang kita lakukan, meremehkan, mengejek, ya, menghinakan, itu akan kembali kepada kita akibatnya. Suatu saat orang lain pun akan meremehkan kita. Suatu saat orang lain akan menghinakan kita. Suatu saat orang lain pun akan menjatuhkan kita, misalkan seperti itu, ya. Jadi akibat, sebab akibat. Ketika kita meremehkan, menghinakan, ya, orang lain, maka dia tentu akan diremehkan pula oleh orang lain. Kayak gitu. Karena sumber Bu,
wa man istakhaffa bin nas ustukhiffa bih. Ya, jadi poinnya ulah meremehkan orang supaya kita tidak diremehkan orang lain. Yang ketiga, wa man aktsara min syai'in 'urifa bih. Barang siapa yang memperbanyak sesuatu, aktsara min syai'in 'urifa bih, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Barang siapa yang memperbanyak sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Gimana maksudnya, Kang Arif? Ya, contoh. Ya. Contoh kecil di lingkungan kita, ada yang sering ngajinya rajin, misalkan ya, ibu-ibu terajin ngaos nanti. Hujan badai kita tetap hadir misalkan ya. Ya. Riyad salib mah tara dirasa, yang penting mah ngaos ya. Rajin kemana-mana misalkan ya. Maka orang pun pasti akan mengenal si ibu itu mah rajin ngaji. Urifabi ya. Kebiasaan ataupun sesuatu yang sering ia lakukan, maka orang lain pun mengenalnya dengan hal tersebut. Ada misalkan yang sering melaksanakan sodakoh nate bro-broan bu, tanpa melihat siapapun ia bantu ya. Ketika ada orang yang meminta pertolongan kepadanya, ia bantu, ia tolong. Ketika ada orang yang kepepet, ia tolong ya. Pokoknya yang dilakukan itu adalah kebaikan-kebaikan. Ketika ada orang yang minta tolong kepadanya, pasti ditolong. Maka orang lain, kita akan mengenal orang tersebut dengan orang yang penolong. Ada orang misalkan yang sering sholat ataupun puasa sunat ya, pokoknya puasa sunat rajin ya, gering-gering ting mah pasti sunat, puasa sunatnya dilaksanakan ya. Riyad salib mah tara di iya kernya pokoknya puasa ya, apalagi yang wajib pasti dilaksanakan. Maka orang pun akan mengenal si ibu itu mah rajin saum sunnah, rajin melaksanakan sunnah ya. Jadi kita akan mengenalnya bahwa dia itu orang yang melakukan hal-hal yang sering ia lakukan. Dalam kebaikan-kebaikan tentu akan dikenal kebaikannya. Begitupun sebaliknya ya, kaitan dengan tadi ayat yang awal tadi, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ketika keburukan-keburukan yang ia lakukan, banyak ia lakukan, aksaru min syai'in, keburukan tersebut itu banyak ia lakukan, sering ia lakukan, maka kita pun ya di sekelilingnya akan mengenal orang tersebut dengan orang yang sering melakukan hal tersebut. Misalkan iya mas ada dia, ada ibu-ibu yang sering misalkan kalau udah ngobrol ngobrol tadi itu ngalir ngidu sehingga ngobrolin orang misalkan ayah di dia bu itu ayahnya di luar negeri berarti ya mah ya misalkan kayak gitu, sehingga orang yang di sekitarnya tahu ketika ada si orang itu pasti ngobrolin orang misalkan ya. Misalkan ini mah bu ya di dia insyallahnya wah ya. Ya. Pokoknya kita sudah tahu bahwa kebiasaan dia, keseringan dia ketika ngumpul, ketika ngobrol, pasti ngobrolkeun tuh. Sehingga kita teh kenal si ibu ataupun bukan si ibu ya, si orang itu mah sering ngobrolin orang. Ya. Dalam hal kepemilikan benda misalkan ya, ada orang yang Allah karunia rezeki ya, kemudian ia ikhtiar dengan sekuat tenaga mengumpulkan rezeki ya, mengumpulkan harta materi sehingga ngebangun bumi, ngebangun rumah yang besar, kemudian di depannya ada ada mobil mewah misalkan ya. Ketika suatu saat kita ada yang nanya, ibu terang orang ini, itu bumina anu ageng, di depannya ada mobil kayak gitu ya.
Jadi poinnya ketika orang itu memperbanyak sesuatu, maka ia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Maka usahakan apa yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan, sehingga orang mengenal kita, di lingkungan kita mengenal kita. Pasti yang disebutkan pertama adalah kebaikan-kebaikannya, jangan sampai keburukan-keburukannya. Kayak gitu Bu ya. Mudah-mudahan ketika ada nunaroskeun ibu A, si ibu itu mah nu rajin sedekahna ya. Ketika ada yang nanyain gimana sih si ibu itu, si orang itu, orang itu mah rajin ke masjidna, rajin hadir di majlis ilmunya ya, rajin ataupun orang yang dermawan, orang yang sering menolong. Kayak gitu Bu ya. Mudah-mudahan jadi orang ketika ada yang bertanya tentang kita misalkan, ya mudah-mudahan apa yang disampaikannya adalah kebaikan-kebaikannya, kayak gitu. Jangan sampai sebaliknya, ketika ada yang nanya apakah gimana orang ini, gimanakah orang itu, si ibu eta mah, nah lamun geus kitu mah pasti kagorengan anak Bu ya. Ya gitu ya. Jadi poinnya adalah barang siapa yang perbanyak sesuatu, maka ia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Jadi perbanyak kebaikan. Sabar hiji Bu. 3. Dugi jam sabaraha ya? 3 ya. Anu kaopat Ibu. Wa man aktsara sampai saya tak. Wa man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Wa man katsura kalamuhu, dan barang siapa yang banyak bicaranya ya, kalamuhu katsura saqatuhu, maka akibatnya apa Bu? Akibatnya dia akan banyak kesalahannya, maka akibatnya dia akan banyak pula dosanya. Nu seueur ngomongna, nu seueur nyariosnya kasura saqatuh, maka dia akan banyak pula dosanya. Ya. Kartos Bu jika dia nah cenanya seueur nyarios, seueur dosa. Ya. Sebab banyak dosa yang dimunculkan atau ditimbulkan dari kalam-kalam yang kita keluarkan dari lisan kita, dari ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Berkaitan dengan poin ini, Rasulullah SAW bersabda, Inna aksaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi ma la ya'ni. Ya. Inna aksaran nas, sesungguhnya orang yang paling banyak dzunuban dosanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aksaruhum, mereka yang banyak kalaman, ucapannya, bicaranya, fi ma la ya'ni, tentang sesuatu yang tiada guna. Ya. Jadi banyak ucapan, banyak bicara, tetapi pembicaranya tidak ada gunanya. Sing sahaja minu seueur nyariosna, seueur bicaranya kasura saqatuh. Ya. Ibu sering kacontohan Ibu ya. Orang yang sering banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak bicara, kadang celetuk ada satu ucapan ataupun satu omongan yang baik itu disengaja ataupun tidak, disadari ataupun tidak, muncul ataupun timbul dosa. Pertama, kita lagi ngobrol nih 5 menit pertama mah ya, materi tadi teh nyariosun gini. Tapi cenah teu kahartin rangkeunana teh. Ya, misalkan kayak gitu. Pertama ngobrol 5 menit pertama adalah baik, tetapi 5 menit selanjutnya kita belum tentu tahu apakah baik atau tidak, disadari ataupun tidak. Ya. Jadi banyak bicara maka akan banyak dosanya. Banyak itu Bu, pamitos ngumpul, ngobrol, ngariung, ya, ngobrol bebas tanpa ada hambatan gitu ya, obrolan yang
tidak penting pun itu diobrolkan. Terus tuh Bu, ya, obrolan-obrolan yang hal sepele itu diobrolkan. Ya. Inna aksaran nasi dunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman, ya, yaitu mereka yang banyak bicaranya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yu'adzibul lisan bi'adzabin la yu'adzibu bihi syai'un minal jawarih fayaqula ya rabbi lima adzabtani bi'adzabin lam tu'adzib bihi syai'an minal jawarih fayaqalu lahu kharajat minka kalimatun balagat masyariqal arda wa magharibaha fasufika bihadamul haram wa ukhida bihi almalul haram wa antuhika bihal furujul haram fawa'izzati la u'adzibannaka bi'adzabin la u'adzibu bi syai'an minal jawarih. Ya, lisan itu kelak akan disiksa dengan siksaan yang berbeda yang ditimpakan kepada anggota tubuh yang lainnya Ibu. Ya, tangan, kaki, telinga, ya, mata, hidung, ya, seluruh anggota badan kita itu melakukan dosa, dan suatu saat itu akan mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Akan tetapi kaitan dengan lisan ini, ya, di sini disampaikan bahwa siksaan yang ditimpakan kepada anggota yang lainnya kepada lisan terutama itu akan berbeda dengan siksaan yang berbeda kepada anggota yang lainnya. Mengapa hal itu terjadi? Fayuqalu lahu kharajat minka kalimatun balagat masyariqal arda wa magharibaha. Karena dengan lisan Ibu yang pertama, kharajat minka kalimatun balagat masyariqal arda wa magharibaha. Dengan lisan akan keluar kalimat-kalimat, ya, yang menggemparkan masyariqal arda, ya, akan menggemparkan, mengguncangkan, ya, bumi di arah timur dan barat. Fasufika bihaddamul haram, dengan lisan pula akan mengalirkan darah yang dengan cara yang haram akibat lisan yang tidak terjaga. Wa ukhida bihal malul haram, dan akan terambilnya, ya, harta dengan cara yang haram. Wanduhikatu bihal furujul haram, dan akan digaulinya parji dengan cara yang haram. Fawa'izzati, maka dengan keagunganku, ketawa, la u'adzibannaka bi'adzabin la u'adzibu bi syai'an minal jawari, akan aku timpakan siksaan, ya, yang beda dengan siksaan yang ditimpakan kepada anggota tubuh yang lainnya. Ya, ancaman terhadap dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Di zaman sekarang Ibu, medsos yang begitu luar biasa, ya, lisan kita tergantikan oleh jari-jari kita. Leres tuh Bu? Leres. Tiap hari kita update status, ya, Instastory, rupi-rupi, ya. Lisan-lisan kita itu tercurahkan kemudian dibentuk dengan tulisan yang boleh jadi, ya, apa yang kita update statuskan, yang kita tuliskan itu mengandung, misalkan ada yang tersakiti perasaannya, ada yang terledek, ataupun ada yang terhinakan, atau ada yang tersinggung, ya, misalkan singgung dina status, ya, tidak boleh. Ada yang gitu Bu? Itu ayat di dia, insya Allah, ya. Jadi siapa yang banyak bicaranya maka akan banyak dosanya, ya, maka dosanya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair, ya, sing sahajami anu yakin, anu iman kana hari akhir, falyaqul khairan, maka bicaralah yang baik, ya, falyaqul khair. Kalau tidak bisa, tidak mampu apa yang kita sampaikan baik, liyasmut, diam itu lebih
lebih baik, ya. Maka ada istilah diam itu adalah emas, ya. Tentu ini penempatannya berbeda-beda. Ulah diem baik gitu ya. Ya. Tentu ada tempatnya masing-masing kayak gitu ya. Poin ke-11 Bu, kaopatnya ya, waman kasura kalamuhu kasura saqatu, sing saja minus seueur nyariosna maka akan banyak dosanya. Poin yang kelima, waman kasura saqatuhu qalla haya'uh, barang siapa yang banyak kesalahannya qalla maka akan sedikit haya'uhu. Apa itu haya'uh? Rasa malunya, ya. Man kasura saqatuh qalla haya'uh, sing sajami anu seueur kasalahanana seueur dosana maka itu akan mengakibatkan apa Bu? Qalla haya'uh, sedikit rasa malunya, ya, haya. Maka hadis pendek ataupun maaf itu keterangan yang barangkali sudah familiar begitu ya, apa? Al haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman, ya. Bahkan di kitab tipis itu merupakan cabang daripada keimanan di Syu'abul Iman, ya. Ada al-haya, bab al-haya, malu. Dan itu malu itu dibedakan. Ada yang malu secara insaniah, ada malu yang secara syar'i. Kasuro kasrakotuh, maka siapa yang banyak kesalahan, banyak dosa, sedikit rasa malu. Karena hatinya sudah tertutupi dengan dosa-dosa yang sudah ia lakukan, ya, maka itu akan mematikan hati. Kaitan dengan yang awal tadi, ketika hatinya sudah mati, ya, sudah tidak mampu menyerap nasihat-nasihat, sudah tidak mampu menyerap pesan-pesan kebaikan, maka malu yang ada pada dirinya itu akan sedikit demi sedikit itu hilang, ya. Kalau yang bisnis Ibu, yang bisnis itu ketika hilang rasa malunya tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya, ya, tanpa mempertimbangkan baik buruknya, ya. Ada yang disebut dengan qanaah. Kalau qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau sebaliknya dari qanaah apa Bu? Serakah, ya. Segala hoyong, segala pengen, ya, tanpa mempertimbangkan sesuatu. Nah, qalla haya'uh, orang yang sedikit rasa malunya itu akan serakah dalam hal apapun, ya. Apapun yang dimiliki orang ia ingin miliki, apapun yang dimiliki orang ia pun ingin seperti itu, apapun yang dimiliki orang, jabatan, harta ataupun yang lainnya, kita pun ingin seperti itu. Karena apa? Qalla haya'uh, sedikit rasa malunya. Qalla haya'uh. Nah, masih nyambung. Waman, poin ke-6, waman qalla haya'uhu qalla wara'uhu, barang siapa yang sedikit rasa malunya qalla wara'uhu, maka akan sedikit pula waroknya, kehati-hatiannya, ya. Orang yang malunya sudah hilang, sudah terkikis rasa malunya, ya, waroknya itu pun akan hilang, kehati-hatiannya itu akan hilang, ya. Kadang yang tidak malunya sudah hilang, ngomong seenaknya, ya, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, ya. Istilah nama geuning kadaek, ya, lamun ucapan sakaluarna, ya, tanpa pertimbangan kehati-hatian. Apakah misalkan lisan kita itu ada kata-kata yang menyinggung orang, ya, apakah ucapan kita itu ada yang menyakiti perasaan orang, ya, apakah lisan kita sedikit ada kata-kata yang meremehkan orang, ya. Orang yang sedikit malunya, hal tersebut itu tidak akan ada. Mau aya pertimbangan sacaplokna, ya, saceplokna kalau ngomong, ya. Kalau kita yang masih memiliki banyak rasa malu, tentu akan pertimbangan,
Jangan sampai misalkan ketika kita ngomong teh hati-hati supaya jangan sampai ucapan kita itu menyinggung perasaan orang. Hati-hati supaya lisan kita itu jangan sampai misalkan ada sedikit menyinggung, meremehkan, menghinakan orang lain. Dipertimbangkan. Maka kata-kata yang keluar itu pasti akan kata-kata yang baik karena sudah dipertimbangkan. Hati-hati dalam berbagai hal. Ya. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Nomor genep dua teh. Ya. Nomor 5, barang siapa yang banyak dosanya maka tentu sedikit rasa malunya. Nomor 5, nomor genep, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya maka sedikit pula sifat wara'nya. Wara' teh apik Bu, apik ya. Hati-hati ya. Pokoknya mah dijaga ya, jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah ataupun jatuh kepada yang haram ya. Itu wara'. Terakhir di poin ke-7, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Ya, poin terakhirnya intinya Bu ini, bahwa barang siapa yang sedikit sifat wara'nya, kehati-hatiannya itu sudah berkurang ya, mata qalbuh, maka akan mati hatinya ya, maka hatinya akan mati. Nyambung daripada yang mana, waman kasura saqatuh qalla haya'u, waman qalla haya'u qalla wara'u, waman qalla wara'uhu mata qalbu. Siapa orang yang sudah sedikit sifat wara'nya, sudah sedikit sifat kehati-hatiannya ya, akibat yang paling kita takuti adalah hatinya akan mati ya. Tadi yang kita takutkan teh ketika hati kita sudah mati. Dulu kita pernah mengibaratkan dalam pembahasan tentang bab dosa, bahwa bagaimana hati itu adalah ibaratkan sebuah cermin. Dosa yang kita lakukan, setitik noda itu nempel di cermin tersebut. Dosa kita lakukan lagi, nempel lagi noda. Dosa lagi, nempel lagi. Dosa lagi, nempel lagi ya, sehingga cermin yang ketika ibu ngaca ya, ibu ketinggal gelisna, ketinggal wedakna misalkan ya, karena banyak noda yang nempel, maka ketika kita ngaca, ketika kita bercermin, akan muncul nggak bayangan kita Bu? Tidak, karena tertutupi oleh noda. Begitupun hati ya, hati qalbu kita, saking banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, maka itu akan mematikan, menutupi hati kita. Sehingga akibatnya apa tadi disampaikan? Pesan-pesan, nasihat-nasihat ya, kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh guru-guru kita, kakuping mah kakuping ya, dibaca mah dibaca, tapi dalam pengamalan jauh berbeda ya. Dina waktos eta mungun, dina waktos yang lain lupa lagi ya. Itu akibat daripada mata qalbuhu, dengan matinya hati kita. Atas Bu 7 ya. Yang pertama apa Bu? Barang siapa yang banyak tertawa maka wibawanya akan sedikit. Barang siapa yang meremehkan orang maka akan barang siapa yang banyak mengumpulkan sesuatu maka orang akan mengenal dengan sesuatu itu. Barang siapa yang banyak bicaranya banyak kesalahannya atau banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya akan sedikit rasa malunya. Ketika rasa malunya sudah sedikit, apa akibatnya? Sedikit waroknya, afiknya. Terakhir ketika sudah sedikit rasa kehati-hatiannya, kewaroannya, maka apa? Hatinya akan mati. Ya, ada sebab, ada akibat. Pengelompokan saja, tapi pada dasarnya
hukum sebab akibat ini itu berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Baik yang kita lakukan, maka balasan pun akan baik. Kita pun akan melihat, menemukan kebaikan yang sudah kita lakukan. Begitupun sebaliknya, ketika keburukan sekecil apapun yang kita lakukan, maka kita pun akan menemukan balasan dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Cekap Ibu? Kahartos Ibu? Anggap kahartos Ibu. Ya, kahartos. Ya. Diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Mangga bilih bade dibuka kitabna. Gaduh Bu gaduh. Teu gaduh. Insyaallah lah. Pada mafhum sadayana ya. Cekap bae Bu. Cekap bae atuh setengah genep Ibu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Allahu a'lam bissawab. Tutup ku doa we. Mangga ibu-ibu sadayana urang tutup ku munajat ka Allah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Pak Ustadzah Arif Hidayatullah yang pada sore hari ini telah memberikan ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Dan bagi kita ibu-ibu yang mendengarkan, mudah-mudahan ilmu yang sudah tadi kita dapatkan, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada Jumat pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup taklim Jumat sore pada sore hari ini.